Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih terus semangat untuk belajar. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita bahas kembali untuk soal-soal kompetensi teknis, bimbingan dan konseling mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk soal-soal ini ada beberapa request dari teman-teman, yaitu untuk membahas soal-soal SMP dan juga SMA, di mana ada beberapa soal tentang perkembangan. Nah, mari kita bahas soal-soalnya. Sebelumnya, teman-teman bisa belajar dahulu dengan menjawab beberapa soal yang ada di link kuis deskripsi sudah saya berikan. Nanti teman-teman bisa untuk mencoba belajar sebelum mengikuti video ini. Nah, mari kita bahas soal yang pertama. Bu Sri sudah menjadi guru BK selama 5 tahun. Siswa yang dilayani Bu Sri ada 450 siswa. Bu Sri sudah berusaha untuk menginformasikan kepada sekolah bahwa perlu ditambah guru BK. Karena keterbatasan anggaran sekolah, maka sekolah belum menyetujuinya. Banyaknya beban kerja yang harus dihadapi Bu Sri setiap hari membuat Bu Sri hanya melakukan copy paste program BK dari tahun ke tahun. Menurut saudara, apa yang dilakukan oleh Bu Sri adalah A. Benar karena tugas perkembangan siswa yang dilayani pada dasarnya sama. B. Salah karena kebutuhan peserta didik tidak bisa disamakan setiap tahunnya. C. Benar karena tugas sebagai guru BK itu banyak sehingga untuk efisiensi waktu. C. D. Salah karena menyalahi kode etik. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa Bu Sri itu karena banyaknya beban kerja sehingga melakukan copy paste program BK dari tahun ke tahun. Nah, berarti yang dilakukan oleh Bu Sri ini itu adalah salah. Karena apa? Karena kebutuhan peserta didik setiap tahun itu tidak bisa disamakan. Begitu ya. Kemudian nomor 2, berdasarkan pada hasil wawancara ditemukan kondisi siswa menjadi malas belajar. Mengantuk di kelas disebabkan oleh keadaan di mana siswa mengkonsumsi narkoba. Sesuai kode etik profesi konselor, maka tindakan guru BK yang tepat adalah A. Memberitahukan orang tua anaknya kecanduan obat terlarang. B. Menyadarkan konseli untuk memperoleh bantuan ahli. C. Melaporkan kepada kepala sekolah. D. Mengkonsultasikan masalah kepada BNN. Dan untuk tindakan guru BK yang lebih tepat itu adalah yang B, yaitu guru BK menyadarkan konseli untuk memperoleh bantuan ahli. Karena di sini itu konselinya adalah mengkonsumsi narkoba dan ini adalah di luar area atau ranahnya dari guru bimbingan dan konseling. Kita lanjutkan kembali. Vita merupakan siswa kelas 12 di SMA Pelangi jurusan IPS. Sudah mau lulus, Vita belum menentukan apakah mau melanjutkan atau kerja. Vita juga belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Dia selama ini sekolah hanya sekedar sekolah tanpa ada tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Vita? A. Identity achievement. B. Identity diffusion. C. Identity foreclosure. D. Identity moratorium. Nah, mari kita bahas dahulu. Untuk identity achievement itu adalah menandakan remaja telah mampu mengambil keputusan sendiri dengan sadar tentang pekerjaan masa depannya. Kemudian identity diffusion itu adalah remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Kalau identity foreclosure itu adalah menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan dirinya. Kemudian identity moratorium adalah mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Nah, di soal ini itu adalah Vita masih mengalami kebingungan, belum bisa menentukan untuk apakah dia mau melanjutkan atau bekerja. Berarti Vita ini masih mengalami yang namanya yaitu yang B.
yaitu remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Soal selanjutnya, Angga merupakan siswa SMP yang suka menolong temannya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan kegiatan sosial. Pribadi Rangga yang ramah, peduli membuat dia disukai teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Angga dalam SKKPD merupakan capaian aspek perkembangan, A. Kematangan emosi, B. Kematangan intelektual, C. Kesadaran tanggung jawab sosial, D. Landasan perilaku etis. Nah, di sini jawaban yang tepat nomor 4 itu adalah perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Jadi untuk kesadaran tanggung jawab sosial itu untuk tingkat SMP yang di sini adalah pengenalan mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Kemudian menghargai nilai-nilai persahabatan ya di sini dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, dan tindakannya itu adalah berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Nah, ini adalah tentang perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Kemudian soal nomor 5, Sela merupakan remaja yang sangat menghargai keragaman. Dia selalu menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat yang terjadi saat diskusi. Menurutnya, perbedaan bukan merupakan alasan untuk pemecah, tetapi mempererat persatuan. Sikap Sela membuat dia sangat disukai oleh teman-temannya. Apa yang dicerminkan oleh Sela dalam SKKPD merupakan capaian aspek perkembangan, A. Kematangan emosi, B. Kematangan intelektual, C. Kesadaran tanggung jawab sosial, D. Landasan perilaku etis. Nah, di sini yang nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu landasan perilaku etis. Nah, mari kita bahas. Jadi untuk landasan perilaku etis itu pengenalannya yaitu mengenal alasan perlunya mentaati aturan atau norma yang berlaku, kemudian memahami ya keragaman atau aturan atau patokan dalam berperilaku dalam konteks budaya. Nah, di sini adalah perbedaan pendapat yang menghargai keragaman. Nah, berarti sesuai yaitu landasan perilaku etis. Bu Mira sudah mengabdi menjadi guru BK selama 10 tahun. Sebagai guru BK yang kekinian, Bu Mira selalu mengikuti perubahan zaman. Awalnya Bu Mira memberikan layanan secara konvensional. Sekarang beliau sudah memberikan layanan yang berbasis teknologi informasi. Kemampuan Bu Mira dalam pemanfaatan TI merupakan kompetensi A. Profesional, B. Pribadi, C. Akademik, D. Sosial. Nah, mari kita bahas untuk standar kompetensi yang wajib dimiliki guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kemudian ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Di sini apa yang dilakukan oleh Bu Mira itu adalah merupakan kompetensi profesional. Soal berikutnya, hasil asesmen kebutuhan peserta didik menunjukkan sekitar 88% peserta didik membutuhkan keterampilan manajemen konflik di satu sisi. Semua siswa membutuhkan informasi tentang membuat CV dan melamar pekerjaan. Bidang layanan yang penting dan mendesak harus segera disiapkan guru bimbingan dan konseling adalah A. Pribadi dan karir, B. Sosial dan karir, C. Karir dan sosial, kemudian D. Belajar dan karir.
Di sini adalah yang pertama, yaitu pasti membutuhkan keterampilan manajemen konflik ya. Berarti ini sosial. Kemudian di satu sisi semua siswa juga membutuhkan informasi tentang membuat CV dan melamar pekerjaan. Berarti ini berhubungan dengan karir. Berarti untuk nomor 7 jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C, yang dibutuhkan yaitu karir dan sosial. Soal berikutnya, Ina merupakan salah satu siswa kelas 9 yang berprestasi di sekolahnya. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan ke SMA, hanya saja orang tua Ina mengharapkan Ina untuk bekerja saja. Sedangkan berdasarkan pada analisis kebutuhan yang dikerjakan oleh Ina, hasilnya adalah 90% Ina ingin mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, bidang layanan yang perlu segera diberikan oleh guru BK untuk Ina adalah A. Bidang pribadi, B. Bidang belajar, C. Bidang karir, D. Bidang sosial. Nah, di sini Ina itu adalah ingin mengetahui bakat dan minat. Berarti bakat dan minatnya apa nanti yang berhubungan dengan masa depannya ya, karirnya. Berarti yang sesuai itu adalah yang C, yaitu bidang karir. Soal nomor 9. Dalam melaksanakan peminatan SMP, guru BK mengadakan tes psikologi untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya, tes guru tersebut meminjam buku tes dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini: A. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. B. Tindakan ini bisa dijadikan saran untuk diikuti guru BK dari sekolah lain. C. Hal itu bisa dilakukan karena bertujuan untuk membantu siswa dalam pemilihan jurusan. D. Tindakan tersebut dibolehkan selama hasilnya tetap dirahasiakan. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Karena di sini itu guru BK meminjam buku tes dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Sementara dia belum punya kewenangan. Jadi yang akan dihasilkan ini adalah yang A, yaitu hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. Soal yang terakhir, Bu Susi sudah melakukan lead assessment berbasis online. Menurut Bu Susi, dengan online assessment maka turut membantu melestarikan lingkungan. Atas dasar tersebut, yang dilakukan oleh guru BK adalah A. Lebih efektif, B. Mempersingkat waktu, C. Kertas, D. Ekonomis. Nah, di sini jawaban yang lebih tepat adalah yang C, yaitu kertas. Apa itu kertas? Adalah merupakan program meminimalisasi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi berbasis web, pengembangan online, peningkatan sarana pendukung, dan pengembangan organisasi. Nah, berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam mempersiapkan belajar mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang request dan belum bisa saya bahas soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.